pacarnya itu pernah nanya sama dia, bilang bahwa sebenarnya banjir yang pada saat zaman nu itu beneran terjadi gak sih? Karena pada zaman sekarang kenapa ini jadi nggak masuk akal? Karena berpikirnya kayak konteks sekarang. zaman sekarang. Sekarang udah 7-8 miliar dengan yang dengan banyak pulau-pulau dan segala rupanya. Iya, benar. Jadi kita berpikir secara otak kita yang terbatas, masa sih banjir bisa seluruhnya kan gitu. Iya. Paling pikirnya gini, dunia 100 tahun yang lalu jumlah penduduknya berapa sih mas? Iya. Apalagi turunnya ribuan tahun yang lalu, berapa? Zaman Abraham kan berapa? 5.000 tahun sebelum Masehi, gue nggak salah kan. Yang gokilnya sih, yang neliti ini bukan hanya orang Kristen, teolog dan pendeta, tapi orang-orang yang emang profesional sebagai arkeologi, bahkan dia ateis sekalipun juga dia meneliti itu dan menyatakan tidak ada kesalahan dan semua cerita itu benar. Dan jadi bukan mitos. Banjir itu memang benar terjadi. Benar ada. Ratap Sejarah Alkitab. Oke, kita hari ini Milenial Baper ada namanya segmen baru, yaitu kita membahas tentang sejarah Alkitab. Mungkin di beberapa minggu ke depan teman-teman akan disajikan bagaimana tentang sejarah Alkitab. Kenapa sih udah harus ngomongin sejarah sih gitu? Supaya kita salah satunya, kalau menurut gue sih kita harus ngerti sejarah tersebut biar kita yakin bahwa Alkitab ini benar-benaran. Iya, karena banyak orang yang imannya goncang nih. Betul. Malah pindah gara-gara wah ternyata sejarahnya gue begini. Iya. Nah, jadi harus tahu ada istilah modern baru sih, jas merah. Apa tuh? Jangan lupa sejarah. Itu Soekarno dong. Oke, mungkin yang pertama kita akan ngebahas tentang yang namanya Batrahnu. Air bah yang pada zaman Nuh. Karena ini sebenarnya teman gue tuh pernah nanya, Bill. Jadi pacarnya itu pernah nanya sama dia, bilang bahwa sebenarnya banjir yang pada saat zaman Nuh itu beneran terjadi gak sih? Gitu ya, seperti itu. Nah, pernah gak sih ditulis di dalam Alkitab? Intinya seperti itu. Jadi itu mungkin pada saat itu temen gue itu dan ceweknya itu berpikir bahwa Alkitab itu cuma kayak cerita dongeng. Iya. Gitu. Makanya sebenarnya dari Ratap ini kita akan membongkar, kita akan menyajikan bahwa Alkitab itu bukan sekedar mitos atau dongeng, tapi adalah kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Amin, haleluya. Gitu. Nah, yuk kita bahas tentang Batrahnu nih, Bill. Nah, yang pertama adalah fakta. Ada gak banjir pada waktu itu yang membuktikan oleh arkeolog gitu? Oke, nah jadi memang kan puji Tuhannya sekarang ilmu pengetahuan udah makin canggih. Jadi sebenarnya apapun tuh, hampir apapun bisa dicek atau di cross check atau diperiksa dengan ilmu pengetahuan gitu. Nah, salah satunya untuk mengetahui itu kan pakai arkeologi. Betul. Gitu ya. Nah, kalau dari buku yang gue baca nih, keluarannya Triuman Simanjuntak gitu ya. Dan dia ini arkeolog juga, arkeolog Kristen gitu. Dia di sini dikasih di bukunya ini, dia bilang bahwa arkeologi sebagai ilmu yang mendasar penelitiannya pada tinggalan budaya material juga secara tegas belum memberikan bukti keberadaan banjir global ya. Jadi banjir secara global tuh belum terbukti. Pengen lokal gitu ya. Nah, tapi di abad ke-20 para arkeolog dari University Pennsylvania memang menemukan lapisan-lapisan sedimen yang tebal di beberapa lokasi di bagian tenggara Mesopotamia. Setuju. Ya Timur Tengah situ. Tetapi dari hasil analisis, lapisan-lapisan tersebut berasal dari beberapa periode waktu di luar Mesopotamia, yaitu pada situs-situs tua di kawasan timur dekat seperti Yeriko tidak memperlihatkan lapisan sedimen yang memperlihatkan adanya banjir. Nah, jadi banjirnya ada nggak? Ada. Jadi benar-benar terjadi ya. Jadi setelah diteliti itu ada, tetapi yang jadi pertanyaan utamanya justru bukan banjirnya ada atau enggak. Tapi terjadinya lokal apa global. Itu pertentangan situ tuh. Ada yang bilang lokal, ada yang bilang global nih. Gitu. Jadi kalau dibilang banjir besar, benar-benar banjir memang. Gitu. Tetapi yang jadi pertanyaan apakah lokal atau global nih? Karena syaratnya kan harus semua manusia mati tuh. Sisa keluarganya. Karena pada waktu itu kan Allah sedang mengeliminasi itu. Karena dosa-dosa. Nah, jadi pada prinsipnya ilmu pengetahuan itu cenderung memandangnya sebagai banjir lokal.
Iya. Ya, Rata-rata mencakup gitu. kawasan pegunungan setempat. Jadi itu mungkin banjir itu emang banjir parah gitu sampai tinggi banget gitu loh. Nah, meskipun demikian, menurut kalangan teolog, ya, teks Alkitab yang ditulis oleh Musa itu merupakan fakta historis. Iya. Nah, ini salah satu counternya, hal ini diterima sebagai fakta oleh para penulis Perjanjian Lama dan bahkan Tuhan Yesus sendiri dan para rasul. Teks Alkitab menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang tertinggal di bumi setelah banjir. Ya banjir. Kecuali Nuh bersama anak-anak dan istrinya, keturunan mereka lah yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. Sebab itu setiap orang di bumi bertutur bahasa yang sama beberapa waktu sesudah banjir. Gitu. Ya jadi sih ini tergantung lu nya ya. Mau percaya yang mana. Nah, mungkin kalau yang orang pikir ini lokal atau global, mungkin kita mikir gini. Pada zaman itu emang kebudayaan pada waktu itu di situ. Numpuk. Kebudayaan manusia. Iya. Dari situ pecah orang Cina. Itu kalau kita nggak ngomong mitos nih, itu ngomong tentang DNA. Iya. Gua pernah baca buku Soalnya tentang memang DNA peradaban pertama muncul dari Mesopotamia. Iya. Gue kaget, ada satu buku, ada seorang profesor nih DNA dia. Profesor DNA dibilang Cina itu kan dari Mongol, itu bisa dirunut ternyata tuh dari Mesopotamia juga. Iya. Emang pada itu Amerikanya di situ. Iya. Peradaban kan. Makanya nanti awal mula peradaban. abis ini kan kita ngomongin apa? Menara Babel. Menara Babel. Nah, itu. dari situ tuh baru istilahnya bisa ketahuan nih dari mana budaya kita semua istilahnya gitu loh. Nah, makanya kalau dibilang global bisa global kalau orang-orangnya cuma di Timur Dekat doang. Di Indonesia mungkin belum ada. Menurut gua sih kita harusnya ambil jalan tengah. Iya. Jalan tengahnya tuh maksudnya kita nggak menyangkal ilmu pengetahuan, kita nggak menyangkal Alkitab juga. Tapi benar menurut yang lu bilang tadi, menurut gua gini loh, orang itu kan zaman dulu waktu dia lihat yang bisa dia lihat aja tuh, itu dianggap dunia. Dunia. Betul. Ya kan Paulus aja ujung dunia ternyata Spanyol. Iya. Nah, terus kan kalau dulu itu dibilang bumi datar. Bulan. Karena yang dia lihat itu datar semua, tapi kan setelah pengetahuan modern itu bumi itu bulat. ya ternyata bulat unyu kan, Iya. gitu. Nah, menurut gua ini memang dimaksudkan dengan global sih. Iya. Yang dia maksud global ini adalah kawasan yang setempat yang itu udah dianggap global. Global betul. Gitu. Nah, dan kalau dilihat bisa dilihat dari runutan misalnya peradaban itu dimulai dari Mesopotamia, segala macam semuanya mulai dari situ. Ya bisa jadi memang disitulah semua manusia berkumpul. Betul. Bisa jadi Populasi pertama. Populasi pertama Iya, tuh ada di dari Mesopotamia, situ. di situ Iya. semua, tapi banjirnya pas di situ. Iya. Makanya habis semua manusia. Betul. Jadi kita Begitu. semua keturunan Nuh nih. Berarti Ya, bisa dibilang gitu. Berarti kita nggak bisa dilihat bahwa dengan petanya yang sekarang gitu ya. Kalau peta sekarang kan luas tuh. Makanya arkeolog itu nelitinya itu di kawasan itu Di doang. kawasan itu. Dia nggak mungkin ke Thailand atau Kamboja. Iya. Ya kan? Benar. Sama Indonesia apalagi. Betul. Betul. Jadi seperti itu. Dan populasi pada waktu itu belum tentu sebanyak sekarang. Iya. Oh iya. Iya, jadi Orang oke lanjut. Jadi dengan kata lain bahwa ya kalau dibilang udah dia populasi nggak sebanyak sekarang, kumpul di satu tempat ya itu Mungkin cuma ribuan waktu itu. iya itu Iya. Ribuan tapi bisa. udah populasi dunia cuma 1.000. Iya kan bisa dong. Bisa. Nah, tapi 1.000 itu mati semua, cuma sisa Nuh dan betul dan keluarganya. Betul. karena pada zaman sekarang kenapa ini jadi nggak masuk akal karena berpikirnya Kayak konteks sekarang. zaman sekarang Sekarang udah 7-8 miliar dengan yang dengan banyak pulau-pulau dan segala rupanya. Iya, benar. Jadi kita berpikir secara otak kita yang terbatas, masa sih banjir bisa seluruhnya kan gitu. Iya. Paling pikirnya gini, dunia 100 tahun yang lalu jumlah penduduknya berapa sih mas sekarang? Iya. Apalagi turunnya ribuan tahun yang lalu berapa? Zaman Abraham kan berapa? 5.000 tahun sebelum Masehi gua nggak salah kan? Zaman itu tuh. Jadi berapa puluh ribu tuh. Jadi udah pasti masih dikit banget ininya jumlah penduduknya. Makanya jumlah penduduk makin hari tuh makin bertambah. Nah makin lama makin banyak. Iya, walaupun ada KB dan segala rupanya tetap aja bertambah. Makanya bisa dibilang kalau itu bisa mati semua ya nggak sebanyak sekarang. Benar. Iya, Bagus. Gitu. pemikirannya. Jadi Terus emang mungkin pertanyaannya lagi, Kak itu kan dari Alkitab, tapi dari yang lain ada nggak? Ya banyak, kayak kan? Apalagi dari mitos-mitos buku-buku yang ditemukan, buku lempengan Gilgamesh juga menyatakan ada cerita itu tentang air bah. Iya. Jadi bukan hanya di Alkitab nih. Iya. Jadi benar-benar dari lempengan-lempengan yang arkeolog temuin. Jadi yang gokilnya sih yang neliti ini bukan hanya orang Kristen, teolog dan pendeta, tapi orang-orang yang emang profesional sebagai arkeologi, bahkan dia ateis sekalipun juga dia
meneliti itu dan menyatakan tidak ada kesalahan dan semua cerita itu benar. Dan jadi bukan mitos. Banjir itu memang benar terjadi. Benar ada. Benar terjadi. Iya. Nah, tapi permasalahan gini, kenapa ada persamaan dengan mitos-mitos rakyat? Oke, nah itu ya tadi yang seperti Nando bilang ya, ada dari Gilgamesh, ada dari Atrahasis juga, segala macam gitu ya. Nah itu memang jadi salah satu perdebatan dan lain sebagainya. Cuman memang kalau dari yang gue pelajarin juga dan yang ditulis dari buku ini gitu ya, memang ada kesamaan tapi juga ada perbedaannya juga. Nah, gitu. Ya contoh pertama, kalau yang di Gilgamesh itu yang kirim itu kan dewa-dewa, si tanpa alasan yang masuk akal. Iya. Gitu. Sedangkan Alkitab secara jelas dinyatakan sebagai hukuman atas dosa manusia. Iya. Itu perbedaannya gitu ya. Terus kedua, banjir dalam Kejadian dihubungkan dengan penciptaan, sedangkan dalam Gilgamesh tidak. Ya. Ketiga, dewa-dewa menjadikan air bah untuk melenyapkan semua yang baik dan yang buruk secara rahasia, hanya karena kelicikan seorang dewa menyelamatkan anak emasnya. Iya, si Ella atau L namanya itu. Nah, tapi dari Kejadian tidak menyatakan hal itu sebagai rahasia ya. Nuh yang beriman diperingatkan Allah secara terbuka tentang hal yang akan terjadi. Terus keempat, dalam Gilgamesh, Ea menyuruh Utnapishtim membongkar rumahnya untuk dijadikan kapal dan meninggalkan semua Nuhnya itu. Ya, nah dalam teks Alkitab Allah menyuruh Nuh membangun bahtera dan lain sebagainya. Jadi kalau dari buku ini dikatakan masih banyak perbedaan sebenarnya. Ya, tapi memang perbedaan-perbedaan utamanya itu salah satunya yang tadi gua sebut gitu ya. Jadi memang kesimpulannya setelah membandingkan cerita Gilgamesh dan teks Kejadian, kita dapat melihat bahwa di samping kesamaan-kesamaan banyak pula perbedaan. Iya. Ya, unsur-unsur kesamaan itulah yang mendasari keraguan sebagian kalangan tentang peristiwa banjir Nuh, sementara unsur-unsur perbedaan yang ada kurang mendapatkan perhatian. Bagi kalangan ini, keraguan akan terus berkelanjutan selama bukti-bukti yang autentik belum ditemukan. Sementara bagi yang meyakini kebenarannya, tanpa perbedaan yang ada di antara keduanya, mereka tetap meyakini kebenaran banjir Nuh sebagai bagian dari rencana besar Allah terhadap manusia. Betul. Gitu guys. Jadi itu inilah kita percaya itu Alkitab yang benar. Ya, jadi dari dua kesamaan atau perbedaan tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa Alkitab yang benar gitu ya. Iya pasti. Jadi gini, dia bisa ada antara itu dia saling melengkapi atau memang ada cerita yang lebih kuno lagi. Iya. Nah jadi itu dari buku yang lain gue baca soal arkeologi juga. Kalau nggak salah bukunya yang terkenal tuh siapa? Baker ya kalau nggak salah. Kalau nggak William Albright. Nah pokoknya kurang lebih itulah. Nah dari buku itu gue juga baca soal banjir Nuh. Itu bisa dari persamaan dan perbedaan ini tuh dapat 3 kesimpulan antara Israel yang copy Mesopotamia atau Musa yang copy. Ya, atau yang sebaliknya. Iya. Ya, Mesopotamia yang ini Musa. Iya. Nah, atau yang ketiga, memang kejadian itu benar-benar terjadi dan semua budaya mengadopsi itu. Nah, itu yang ketiga, itu gue pernah baca jurnal yang nulis Profesor dari KDW ini. Dia bilangnya pada zaman itu copy paste itu nggak kayak sekarang. Dulu itu sangat lumrah. Sama-sama mengambil budaya orang lain gitu kan. Jadi copy paste. Jadi nggak ada kreditnya gitu ya. Jadi lo orang Filistin, gue orang Israel, sama-sama kita cerita tentang Alkitab, cerita tentang Tuhan kita gitu, sama-sama gitu mengambil. Nah itu bagi dia tuh solusi untuk menjembatani ini. Nah menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih gue agak kurang setuju gitu kan. Walaupun gue bukan guru besar, badan guru yang besar kan, gue kurang setuju begini. Karena dasarnya namanya Alkitab itu kan diilhami ya. Yeah. Diilhami berarti kan kayak disuapin. Lo diem aja, lo disuapin. Lo diem aja, ilham turun dari atas. Nah kalau seakan-akan tuh copy paste itu lumrah pada zaman itu, tukar budaya, tukar cerita. Itu menurut gue sih bukan diilhami, tapi bukan ilham Roh Kudus, tapi ilham rame-rame nih. Iya, jadi ilham rombongan, ya kan? Jadi memang kita mau nggak mau harus strict bahwa beda gitu kan. Itu benar-benar kalau gue harus benar strict beda, itu Alkitab itu beda. Ya mungkin aja dia diilhami secara dewa, tapi hanya cuma bagian kecil. Tapi secara keseluruhan itu ilhamnya lewat Musa mungkin. Pasti yang kita tahu begitu kan. Jadi benar-benar, dan surat Gilgamesh itu kan, yang batu Gilgamesh itu kan dia itu kan sifatnya puisi dia itu.
bukan Ya, apa jatuhnya ya kayak puisi nyanyian. Sedangkan kalau Musa Nulis tuh kitab sejarah, beda. historis jelas, kronologi ibaratnya gitu. Jadi beda lah gitu. Nah sebenarnya emang agak masuk akal juga kalau dibilang Mesopotamia yang ngopi Iya. Musa. Karena nih tablet Mesopotamia kuno dengan tulisan cuneiform itu tulisan paku. Iya. Tulisan pertama di dunia istilahnya. Dalam bahasa Akkadian itu ditemuin tuh dari abad ke-7 sebelum Masehi. Sedangkan kan Musa itu juga abad ke-5. Musa itu 1515 abad 15 justru. Iya. Sebelum Masehi. Jadi lebih tua Musa istilahnya. Iya. Gitu. Berisi tentang kepahlawan Gilgamesh, raja negara kota Uruk dalam cerita banjir. Iya. Gitu. Yang sekarang tuh nanti bisa di fotonya kita tampilkan. Iya, gitu. Jadi biar orang punya gambaran visualnya. Unyu gemes. Oke, nah ini yang terakhir nih. Ya. Ini adalah sebenarnya harus jadi bukti otentik ya. Yaitu adalah di mana keberadaan Batrahnya Nuh. Nah, Gitu. tempat kandasnya. Iya sih. Dulu nggak ada koordinat sih kan. Oke. Nah, jadi kan kalau di kejadian 8 ayat 4 dibilangnya di lokasinya di Gunung Ararat. Iya. Ya, di Gunung Ararat ya. Nah, ini tuh kalau di googling atau di chat GPT itu ada sebenarnya gambarnya. Gitu ya. Jadi tuh yang pertama kali justru nemuin itu di tahun 1916. Jadi itu banyak yang ngeklaim Iya, gue nemuin si Batra gitu ya. Nah, jadi tahun 1916 orang-orang Rusia tuh dari suku Kurdi mengunjungi tinggalan Batra di puncak Ararat pada ketinggian 17.000 kaki. Ya. 17.000. Terus tetapi tidak menjelaskan bentuk temuannya. Ya, terus ada juga yang mengatakan bahwa ketika komunis menguasai Soviet, mereka menghancurkan semua foto dan peta yang berkaitan dengan Batra Nuh. Ya, terus lanjut. Nah, terus selanjutnya eksplorasi gabungan Turki-Cina, grup Noah Ark Ministry tahun 2007 dan 2008 mengatakan telah menemukan 7 kompartemen dari kayu besar yang terkubur 13.000 kaki atau 4.000 meter di atas permukaan laut dekat Gunung Ararat. Ya. Terus dari lokasi yang dirahasiakan itu menyatakan artefak itu berasal dari 4.800 tahun yang lalu. Oke, masuklah tuh. Ya, nah terus ada lagi nih yang nemuin. Ya, penemuan sisa Batra Nuh datang dari Israel.net, Israelite.net. Situs ini menyatakan bahwa Batra ditemukan pada pertengahan Mei 1948 oleh seorang gembala Kurdi bernama Reshid Sarihan yang masih hidup hingga September 2000 di desa susah namanya ya. Nah, patut dicatat bahwa Nisir adalah nama Babilonia untuk kota Nuh. Jejak Batra terekspos dari lumpur yang menutupi pada Mei 1948 seiring dengan terjadinya 3 kali gempa bumi. Ya. Nah, jadi nih ada fotonya nih ya, temuan yang diklaim sebagai Batra Nuh. Jadi emang kalau dilihat dari fotonya nih ya, ini emang kayak kapal banget sih. Iya, kayak kapal laut. Kayak kapal ya. Pernah lihat lah ya? Pernah ya? Iya, jadi dia benar-benar di atas gunung. Panjangnya juga mirip, lebarnya juga gitu ya. Terus bentuknya kayak kapal, nanti bisa dikasih lihat gitu ya. Nah, jadi semua temuan-temuan itu tuh ternyata masih bentuknya masih di kontroversial lah jatuhnya, masih karena perdebatan. Harus gitu ya. ada saksi atau juri kali ya, gimana ya? Iya, gitu. Kayu gofir itu umurnya berapa tahun masih bisa eksis gitu. Iya. Ya gitu-gitu lah. Jadi intinya sih pesan utamanya adalah cerita itu tuh bener adanya dan bukan mitos. Iya. Gitu. Tapi kalau gue pribadi ya, gue sih dari gambar ini sih ya, gue nggak tahu apa ini AI apa enggak ya. Cuman maksud gue kalau dari gambar ini sih, terus dari lokasi ditemuinnya ya, Ararat. sekitaran Timur Tengah situ, itu emang bener-bener Batra sih. Iya. Bahkan gue pernah nonton, gue nggak tahu ya, lupa gue di National Geographic atau Discovery Channel, ada orang yang emang bener-bener masuk ke situ. Dan waktu diketok tuh emang kayu. Iya. Gitu. Makanya nanti teman-teman yang nonton juga kalian Iya bantu kita mengkonfirmasi kebenaran ini gitu loh. Karena banyak ada benar-benar sejarah di kita tuh emang ditemukan asli, emang ada. Iya, betul. Terakhir tuh yang di itu Qumran kan, apa namanya? Dead Sea Scroll. Oh, itu jelas banget itu gemparin dunia. Gitu. Ternyata ada tulisan Alkitab asli gitu.
Jadi ya pasti akan ada ya. Puji Tuhan ya, sudah? Jadi secara arkeolog dikatakan bahwa sebenarnya keberadaan atau kejadian banjir Nuh itu benar-benar terjadi. Terjadi. Dan salah satu yang diperkirakan sebagai Batrah Nuh itu ada di daerah Gunung Ararat tersebut gitu. Iya, kurang lebih gitu ya. Oke, teman-teman, sekian video hari ini. Sampai ketemu dalam video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Baper.